يا معاشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يسرهم لإقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan Allah, tambahilah takwamu kepada Allah sehingga tidak tambah umurmu kecuali tambah siapmu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, seseorang bila mana hidupnya ini hari kemarin dengan hari ini sama saja, tidak ada peningkatan dan tidak ada pengurangan dalam amal, maka orang ini dikatakan sebagai orang yang rugi. Wong umurnya tambah tapi kok amalannya enggak tambah. Yang seharusnya seseorang ini kalau umurnya tambah artinya dia ini adalah waktu sowannya dengan Allah ini juga tambah dekat. Seharusnya dia tambah berhias untuk menghadapi persoalan agung, persoalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pengantin, jauh-jauh hari pengantin ini kalau biasanya di sawah, maka dia sudah mulai menghentikan atau mengurangi perginya ke sawah. Yang biasanya setiap hari jadi satu Jumat sekali saja. Tambah dekat hari pengantinnya, pengantinannya, maka dia tambah mengurangi perginya ke sawah. Supaya apa? Supaya nanti ketika jadi nganten, dia dalam kondisi sudah bersih, kulitnya yang menghitam karena sinar matahari berubah menjadi putih, keringatnya yang bau berubah menjadi wangi, makanannya diatur, mandinya ditambahi, jamu-jamunya diminum. Maka hadirin, begitu dia jadi pengantin, menjadi orang yang ganteng, yang pantas untuk ditampilkan. Sebaliknya bila mana seorang pengantin, dia tidak mengurangi aktivitas sawahnya, tambah hari tambah hitam saja kulitnya, tambah hari tambah busuk saja bau keringatnya, maka hadirin, apalagi masih belotehan dengan tanah sawah, dia langsung didandani, apa yang terjadi? Maka calon pengantinnya yang lain pun akan lari mengetahui calon pengantin dalam keadaan seperti ini, masih penuh dengan debu, masih penuh dengan tanah sawah, jadi dandani, bukan jadi orang yang ganteng, tapi malah gak karu-karuan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga kalau orang itu ingin sowan kepada Allah, maka harusnya dia ini lebih persiapan daripada persiapannya seorang pengantin yang mengurangi aktivitas sawahnya. Maka seharusnya dia sudah mulai mengurangi aktivitas dunianya, karena dunia ini adalah fitnah, karena dunia ini akan menjadikan seorang ini seperti digambarkan ya seperti tanah tadi. Banyak sekali kehidupan dunia ini yang menyeret kita ini kepada perkara-perkara yang dosa. Di dalam muamalah, di dalam muasyarah, kalau kita tidak
keuntungan dari dunia ini, keuntungan akhirat maksudnya, tetapi yang kita dapatkan malah kerugian akhirat. Banyak orang yang mentarghib atau menyemangati bahwa dengan banyaknya dunia maka akan banyak sedekah. Hadirin yang dimuliakan, untuk menjadi seorang ahli sedekah tidak harus orang ini menjadi ahli dunia. Justru kalau orang itu semakin banyak dunianya, biasanya akan semakin cinta kepada dunia. Semakin cinta kepada dunia, maka semakin pelit hatinya, semakin sayang pada dunia, sehingga hatinya akan semakin pelit untuk mengeluarkannya, menginfakkannya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau orang itu alaqahnya, hubungannya dengan dunia ini sedikit, maka dia tidak peduli akan menginfakkan berapa saja dari dunianya ini, karena tidak ada rasa sayang pada dunianya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana aku mendapat ridha Allah di akhirat nanti. Kalaupun aku sedikit duniaku di dunia ini, tetapi kalau nanti aku menjadi orang mulia di akhirat, ya pancen di akhiratlah kehidupan sejati, bukan kehidupan di dunia. Maka itulah baginda Nabi dan sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau kita lihat kehidupan mereka, maka mereka selalu menolak dunia. Begitu dunia datang, maka segera mereka infakkan. Begitu dunia datang, maka segera mereka infakkan. Maka baginda Nabi mengatakan, bila mana datang dunia yang banyak sekali kepada diriku, maka aku tidak ingin sampai melewati 3 hari kecuali apa yang ada pada tanganku itu sudah habis semuanya aku infakkan, kecuali sedikit yang aku siapkan untuk membayar hutang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kehidupannya para sahabat, kehidupan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada mereka, sehingga mereka ini kehidupannya yaitu kehidupan ngalah dalam urusan dunia, tetapi tidak ngalah dalam urusan akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang hari itu kerja dan hari itu pula mereka habiskan, mereka bagi hasil dari kerja mereka. Mereka bagi menjadi 3, satu bagian untuk modal kerja, satu bagian untuk kerabatnya, satu bagian diinfakkan langsung untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teruskan lagi bahwa orang yang hidupnya pada hari ini dan hari kemarin kok merugi, menurun, tidak dikatakan sebagai rugi orang seperti ini. Ini lebih pantas dikatakan sebagai orang yang hancur. Bukan hanya rugi, tetapi hancur. Karena tambah hari tambah buruk, tambah hari tambah tidak siap untuk menghadapi persoalan agung, persoalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beruntung adalah orang yang tambah hari selalu nambah kedekatannya dengan Allah, tambah amalannya sehingga tambah tebal imannya. Ini yang harus dipikirkan. Apa yang kita buat di sini ini akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan simpanan-simpanan itulah yang akan menguntungkan diri kita nanti di akhirat. Seberapa banyak yang telah kita siapkan untuk menghadapi akhirat nanti. Suatu kali Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan atau pahala sehingga kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Hadirin, maka seorang sahabat namanya Abu Talha, dia ini orang yang paling banyak hartanya, tetapi ada satu harta yang paling dia cintai, yaitu kebun di depannya Masjid Nabawi sekarang ini. Masjid Nabawi pada waktu itu namanya kebun Bairuha.
wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sedangkan harta yang paling aku cintai adalah kebun Bairoha. Maka kebun ini sekarang adalah sedekah. Terserah engkau akan kau bagi kemana saja." Maka baginda Nabi mengatakan, "Takhin, sungguh-sungguh perkara yang hebat. Wah. Ini adalah kebun yang mendatangkan keuntungan yang besar. Ini adalah kebun yang mendatangkan keuntungan yang besar. Padahal aku telah mendengar apa yang kamu katakan, wahai Abu Talha, yaitu kebun ini adalah untuk sedekah." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling dia cintai Abu Talha ini, justru dia mengatakan, "Aku jadikan ini, wahai Rasulullah SAW, sebagai amalanku dan sebagai simpananku nanti, supaya nanti bisa diambil nanti di akhirat." Itulah pemikirannya para sahabat. Baginda Nabi mengajari ketika baginda Nabi masak-masak dengan keluarganya, kepada orang yang ada di situ. Maka baginda Nabi berkata kepada keluarganya, "Ambilkanlah kaki kambing." Maka diambil kaki kambing, berikan sana. Ambilkan kaki kambing, berikan sana. Sampai 4 kali, sampai 5 kali. Maka akhirnya keluarganya berkata, "Wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kambing ini kakinya kan hanya 4. Semuanya sudah habis, tinggal 1 saja." Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, salah. Semuanya masih utuh, akan kita ambil nanti di akhirat. Sedangkan yang akan kita makan itu adalah yang tidak akan nyampe nanti di akhirat, kata Nabi. Ini beliau itu memberi peringatan saja bahwa apa-apa yang untuk Allah itu yang akan kita ambil nanti di akhirat. Sedangkan apa-apa yang untuk kita makan untuk diri kita tanpa ada niat khusus, maka hal itu tidak akan kita dapatkan nanti. Hanya akan jadi taek, dibuang di WC sana saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan akan seperti ini penting, karena manusia ini mudah lupa. Bagaimana seorang sahabat namanya Handalah di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika banyak dikasih nasihat oleh baginda Nabi, maka beliau betul-betul menangis kayak-kayaknya akhirat ada di depan. Begitu sampai rumah, bertemu dengan anak dan istrinya, bersendagurau dengan anak istrinya, maka beliau lupa semua apa yang telah dia dengar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau menangis kembali datang kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah SAW, sungguhnya Handalah saya ini adalah orang yang telah menjadi orang munafik." Loh, jangan bicara seperti itu, kata Nabi. Kenapa engkau berbuat seperti ini, berbicara seperti ini? Di hadapanmu, wahai Rasulullah SAW, kayak-kayaknya akhirat nampak di depan mata. Begitu saya sudah pulang, bertemu dengan anak istri, maka sudah rubah semuanya, lupa semuanya. Mudah lupa manusia. Ini seorang sahabat, walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun beliau, Sayyidina Handalah ini butuh selalu kepada orang yang mengingatkan. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa sungguhnya manusia ini sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling ingat mengingatkan untuk mengamalkan agama, saling mengingat-ingatkan untuk membetah-betahkan diri dalam amal agama. Hadirin, ingat mengingatkan, tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita biarkan kemaksiatan di kampung kita,
maka akhirnya kemaksiatan ini akan menjadikan datangnya malapetaka, datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dunia. Belum lagi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar juga akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Karena kalau orang membiarkan saudaranya Islam berbuat perkara yang tercela, tidak sesuai dengan agama, artinya dia ini tega saudaranya dibakar hidup-hidup nanti di neraka. Kalau kita melihat seorang anak kecil yang mainan mungkin dibakar yang tinggi di atas pagar tanpa kita hanya biarkan saja, maka hadirin apa yang dikatakan kepada diri kita ini? Yang paling pantas yang dikatakan kepada diri kita adalah sebagai orang yang tega membiarkan seorang anak yang begitu saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga kalau kita melihat saudara-saudara Islam kita sedang berbuat maksiat, artinya dia ini telah mendapatkan satu ancaman, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita membiarkan saja, maka artinya kita ini adalah orang yang tega. Orang yang tega kepada saudaranya untuk celaka, maka orang seperti ini juga pantas telah disalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita lihat di jalan-jalan di mana-mana, di pasar-pasar, banyak orang yang berbuat maksiat. Ada situ ada orang yang adu jago, situ ada orang yang merentenkan duit, di situ itu ada orang begini, ada orang begitu. Cobalah usaha untuk beramar ma'ruf nahi anil munkar. Mungkin dengan begitu semuanya akan selamat. Karena bila mana datang azab Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan pilih-pilih, semuanya akan kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Bukan hanya orang-orang yang zalim saja, yang bermaksiat saja yang akan kena, tetapi semuanya akan kena. Seperti halnya ketika datang satu pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan semua orang dari awal sampai akhirnya. Maka dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswabuhum wa man laysa minhum. Bagaimana mereka semua dihancurkan dari awal sampai akhir semuanya, padahal di situ itu ada orang-orang pasar mereka dan ada orang-orang yang tidak ikut bersama mereka. Allah baginda Nabi mengatakan, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa yub'atsu ala niyatihim. Mereka dihancurkan semuanya, awal akhir semuanya habis, tetapi nanti akan dibangkitkan mengikuti niat mereka masing-masing. Hadirin, kalaupun kita ini masih bisa selamat nanti dalam akhirat, tetapi kalau sudah datang azab di dunia ini, semuanya akan kena. Jangan katakan aku tidak berbuat apa-apa satu kemaksiatan kepada Allah, kenapa Allah datangkan azab seperti ini? Kamu tidak berbuat maksiat, tapi bisa jadi ada maksiat di sekelilingmu. Ternyata kamu tidak mau berbuat amar ma'ruf nahi anil munkar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amar ma'ruf nahi anil munkar ini adalah menyelamatkan diri kita ini dari kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk amal. Insyaallah minal faizin al aminin wa adkhalna fi zumratil mu'minin al muttaqin al muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير مما تعملون واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وترحم وحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت اللهم أفضل بقلوبهم على طاعتك وحزن ورائهم برحمتك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا